Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kaweruh Jiwa. Channelnya sang kekasih yang peduli dunia dan akhirat seisinya. Bahasan kali ini tentang perbedaan gerakan Salafi dan Wahabi. Belakangan ini, kita lebih familiar dengan istilah Salafi Wahabi untuk melabeli gerakan Muslim Puritan. Padahal, keduanya adalah hal yang berbeda. Sejarah sudah mengulas banyak. Namun mengapa istilah keduanya digabungkan jadi satu? Di akhir dinasti Ottoman, sebagian besar daerah di Timur Tengah telah dikuasai oleh beberapa negara penjajah seperti Inggris dan Perancis. Kedua negara ini telah menancapkan hegemoninya baik pada sektor ekonomi, politik maupun budaya. Di waktu bersamaan, penjajahan tersebut telah menyebabkan kemunduran dinasti Ottoman, sehingga lambat laun kerajaan ini mengalami kehancuran. Negara-negara bagian Ottoman, seperti Mesir, telah berhasil ditaklukkan oleh Perancis. Masyarakat Arab telah berhasil melakukan pemberontakan dengan kerajaan Ottoman. Begitu juga dengan negara-negara lain di Timur Tengah, yang coba diganggu oleh para penjajah asal Eropa lainnya. Keadaan ini di sisi lain, mengakibatkan kemunduran umat Islam dari semua sektor, baik sektor pengetahuan, politik, ekonomi, maupun budaya. Di Mesir dan Arab, lahir sebuah organisasi yang mencoba membangun kembali Islam, seperti era kejayaannya. Adalah gerakan Wahabi di Arab, dan Salafi di Mesir, yang coba membangun kembali Islam pada masa kejayaan. Gerakan Wahabi didirikan oleh Muhammad ibn Abd al-Wahhab 1792 Masehi. Gerakan Wahabi difokuskan pada pemurnian ajaran Islam, atau yang biasa dikenal dengan istilah purifikasi Puritan. Pemurnian Islam yang dimaksud adalah memurnikan Islam dari bentuk mistik, doktrin perantara tawasul, rasionalisme, ajaran Syiah, serta ajaran-ajaran yang bersifat bid'ah. Terdapat 3 akidah yang menjadi landasan teologis Wahabi, sekaligus untuk menilai apakah Islam yang dianut oleh umat Islam non-Wahabi murni atau tidak. Pertama, Tauhid Rububiyah, pengakuan bahwa hanya Allah semata yang memiliki sifat Rabb, penguasa sekaligus pencipta dunia. Kedua, Tauhid Al-Asma wa Al-Sifat, hanya membenarkan nama-nama dan sifat-sifat yang disebut dalam Al-Quran, tanpa disertai upaya untuk menafsirkan, dan tidak diperbolehkan untuk menerapkan nama-nama itu kepada siapapun selain Allah. Ketiga, Tauhid Al-Ibadah, seluruh ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Tauhid ibadah adalah prinsip teologi yang sering diperbincang manakala menyangkut nama Wahabi. Tauhid ibadah berimplikasi pada penerapan akidah Islam yang sesuai dengan ajaran Nabi. Apabila dalam hal ibadah ada hal-hal baru, maka hal itu tidak diperbolehkan. Misalnya seperti pelarangan ziarah kubur, membaca doa disertai nama orang alim, tawasul, tahlil, dan masih banyak lagi yang intinya masih berkaitan dengan ibadah. Maka dalam konteks ini, bisa dipahami kenapa Wahabi pernah melakukan upaya penghancuran makam Nabi dan para sahabat di Madinah. Bagi Wahabi, keberadaan makam Nabi bisa mengantarkan umat Islam kepada jurang kemusyrikan. Apabila keberadaan makam Nabi masih tetap dipertahankan, maka umat Islam bisa saja terjebak pada kemusyrikan, lantaran ibadahnya melalui perantara Nabi, tidak langsung ditujukan kepada Allah. Sementara gerakan Salafi, didirikan pada akhir abad ke-19, oleh para reformis Muslim seperti Muhammad Abduh 1905 Masehi, Jamal al-Din al-Afghani 1897 Masehi, Muhammad Rashid Ridha 1935 Masehi, Muhammad al-Shawkani 1834 Masehi, dan Jalal al-San'ani 1834 Masehi. Istilah Salafi dipergunakan dengan merujuk pada 3 generasi pertama Islam. Bagi kalangan Salafi, 3 generasi awal Islam merupakan Islam yang autentik. Tidak banyak percampuran maupun intervensi dalam Islam, sehingga bagi Salafi patut untuk ditiru. Gerakan Salafi berbeda dengan Wahabi terkait dengan penafsiran Al-Quran. Jika Wahabi memahami Al-Quran secara literal tekstualis,
Sementara gerakan Salafi membolehkan menafsirkan Al-Quran sesuai kebutuhan zamannya, tanpa harus merujuk pada penafsiran Al-Quran di masa lalu. Kaum Salafi juga dikenal sebagai pemikir yang mencoba merumuskan landasan dasar Islam dengan modernitas. Mengingat bahwa pada masa itu dunia Islam sedang dijajah oleh Barat yang ditandai dengan era modern. Pada posisi itu, kaum Salafi mencoba mengungkapkan keserupaan antara teks-teks Islam dengan pranata-pranata modern seperti demokrasi, konstitusionalisme, dan berusaha keras untuk menjustifikasi paradigma negara bangsa modern dalam Islam. Pada dasarnya, antara Salafi dan Wahabi sebenarnya memiliki perbedaan tajam. Secara intelektualisme, Wahabi menolak upaya liberasi pemikiran, sedangkan Salafi memiliki semangat liberasi pemikiran yang bertujuan untuk mengontekstualisasikan ajaran Islam dalam era modernitas. Namun pada pertengahan abad 20 kedua gerakan ini dipersatukan melalui impian yang utopis, yaitu sama-sama menginginkan masa kejayaan emas Islam, sehingga di era kontemporer saat ini, istilah Salafi Wahabi sering diidentikan satu sama lain. Dalam rangka merespon, Ketum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj berkomentar, jika kita betul-betul serius memberangus terorisme, maka biang atau pangkalnya yang harus dicerabut, yakni Wahabi dan Salafi. Wahabi sejatinya adalah gerakan pemikiran salah satu etnis Arab, yaitu dakwah Islamiyah yang digagas oleh suku Najd, dipelopori Muhammad bin Abdul Wahab at-Tamimi al-Najdi 1206 Hijriah 1791 Masehi. Sayangnya, pemikiran keagamaan ini diorientasikan mendukung kepentingan politik seorang amir yang ambisius kekuasaan, Muhammad bin Saud, yang sedang berjuang menyebarkan ideologi Salafi dan mempertahankan kekuasaan yang meliputi Jazirah Arab, Yaman, Syam, Irak. Salafiyah dengan demikian berbeda dari Wahabi. Salafi adalah ideologi, atau bisa disebut visi misi sebuah gerakan. Sedangkan Wahabiyah adalah gerakan dengan tokoh-tokoh intelektual maupun massa pendukungnya. Sebagai sebuah ideologi, Salafi mengajarkan pemurnian agama purifikasi. Sebagai sebuah gerakan, Wahabi menempuh strategi-strategi yang merusak, destruktif, radikal, dan cenderung menimbulkan teror. Salafiyah dengan demikian berbeda dari Wahabi. Salafi adalah ideologi, atau bisa disebut visi misi sebuah gerakan. Korban awal gerakan Wahabi ini adalah masyarakat Irak, bahkan Madinah. Banyak makam-makam ulama dan situs-situs arkeologis yang dihancurkan di awal penyebarannya. Bahkan, makam Rasulullah sempat jadi target pembongkaran. Ada indikasi gerakan Wahabi yang mengusung ideologi Salafi didanai oleh kerajaan Arab Saudi kala itu. Istilah ini digunakan demi menaklukkan seluruh wilayah Islam di dunia dan tunduk di bawah politik agama Arab Saudi. Korban pertamanya adalah hancurnya Khilafah Utsmaniyah atau Turki Utsmani. Negara pertama yang merdeka dari Turki Utsmani adalah Kerajaan Arab Saudi. Asia Tenggara adalah target penaklukan berikutnya. Banyakan digelontorkan untuk mendukung program kerja agen-agen pribumi yang menopang ideologi Salafi dan mengendarai gerakan Wahabi. Sampai di sini, Salafi Wahabi cenderung memerankan fungsi kolonialisme, yakni mengkoloni negara-negara Asia Tenggara, terutama Indonesia sebagai target. Jika di dalam upaya penaklukan tersebut terkendala teknis, semisal nilai-nilai budaya lokal yang begitu kuat, maka penyelesaian teknis berupa anarkisme, destruktivisme, dapat dilakukan. Ini latar belakang Salafi Wahabi cenderung disebut radikalis, fundamentalis, atau jihadis. Dalam wujud lain, Wahabi Salafi bermetamorfosa menjadi Gerakan Islamic State (ISIS). Lincoln Clapper menulis artikel Wahhabism, ISIS, and the Saudi Connection yang dengan cukup bagus menganalisa dan menemukan hubungan erat Wahabi, ISIS. Geopolitical Monitor, tanggal 31 Januari tahun 2016. Melalui sepak terjang ISIS ini, Wahabi menjelma terorisme. Menurut Clapper, ISIS mengadopsi semua pemikiran Wahabi. ISIS yang mengadopsi gerakan Wahabi menelan banyak korban, baik penghancuran situs-situs Islam di Suriah,
maupun pembunuhan para alim ulama Sunni terkemuka, antara lain Syekh Muhammad Adnan Al-Afyuni, Mufti Damaskus, Syekh Said Ramadan Al-Buti, Ketua Kesatuan Ulama Syam, Syekh Adnan Soab, Imam Masjid Muhammadi, Syekh Hasan Bartawi, Imam Masjid Imam Nawawi, Syekh Muhammad Ahmad Auf Sadiq, Imam Masjid Anas bin Malik, dan Syekh Abdul Latif Al-Syami, Imam Masjid Aminah. Dengan kata lain, terorisme dan organisasi teroris lahir dari gerakan Wahabi Salafi. Sebagian kelompok menyadari aspek-aspek politis tersebut, pada saat sebagian besar tidak menyadarinya. Kelompok yang sadar berusaha memisahkan diri dari gerakan Wahabi, dengan tetap mempertahankan ideologi Salafi. Kelompok ini tetap bertahan memperjuangkan puritanisme Islam, melalui gerakan purifikasi namun tidak mendukung jihadisme, yaitu pandangan bahwa dakwah harus ditempuh dengan cara-cara radikal ekstrim. Semenjak Salafi memisahkan diri dari Wahabi, purifikasi Islam tidak berbahaya, karena Salafi menekankan pada perbaikan moralitas umat, peningkatan kuantitas ibadah sunnah, dan siap berdialog dengan keragaman. Tetapi tidak bagi Wahabi Salafi. Kelompok Wahabi bersembunyi di balik topeng Salafi, lalu menyusupkan ideologi kekerasan. Karenanya, kaum Salafiyun pendukung Salafi berdakwah secara lemah lembut, tetapi Wahabiyun atau Wahabi Salafi berdakwah secara radikal. Hal lain yang juga penting, membedakan kelompok Salafi dan kelompok Wahabi Salafi adalah aspek ekonomi budayanya. Wahabi Salafi berbahaya bukan saja karena gagasan yang mereka usung, melainkan proyek kolonialisasi yang mereka lakukan. Di tataran permukaan, yang bisa dicermati kasat mata, Wahabi Salafi adalah gerakan kekerasan. Tetapi, aspek di balik panggung yang tidak mudah dicermati adalah aspek aliran dana internasional. Atas berbagai alasan, relasi ekonomi ini menghubungkan antara kelompok Wahabi Salafi lokal dengan jaringan global mereka. Berbeda halnya dengan gerakan Salafi murni. Dasar ketulusan hati mereka dalam mendakwahkan paham Salafisme menjadi alasan mereka menolak hal-hal berbau politik, apalagi kepentingan material duniawiyah. Gerakan Salafi ini murni demi menegakkan akhlak individual maupun sosial. Sasaran dakwah Salafiyah ini adalah kebobrokan moralitas umat. Tentu saja mereka tidak akan pernah mendakwahkan moralitas dengan cara-cara yang immoral, tidak bermoral. Sedangkan Wahabi Salafi tidak peduli hal ini. Salah satu bukti kasat mata Wahabi Salafi yang tidak peduli pada moralitas bisa lihat dari ketidakpedulian mereka pada citra Islam secara menyeluruh. Ini bisa-bisa dilihat dalam kasus ISIS dan gerakan destruktif di berbagai belahan dunia, walaupun berdampak menciderai wajah Islam maupun umat Muslim pada umumnya. Sesuatu yang mereka anggap benar akan dilakukan, walaupun salah di mata mayoritas Muslim. Di titik inilah, Wahabi Salafi cenderung mengarah pada gerakan absolutisme. Alhasil, upaya-upaya deradikalisasi memang benar, seperti dikatakan oleh Ketum PBNU, Kiai Said, bahwa harus diberangus dari akarnya, yakni Wahabi Salafi. Namun begitu, catatan pentingnya, ada banyak variabel yang harus digunakan. Pertama, Wahabi Salafi bercirikan kekerasan violence dalam berdakwah. Kedua, Wahabi Salafi bertulang punggung pada jaringan pendanaan asing. Ketiga, Wahabi Salafi mengusung absolutisme. Dari berbagai variabel tersebut, melawan kekerasan sejak dalam pikiran adalah paling penting. Umat Muslim diajarkan bahwa kekerasan bukan karakter alamiah manusia, melainkan sebuah proyek globalis yang memanfaatkan agama. Proyek globalis ini hanya akan berakhir bila topangan finansial asing di-stop total. Segala kedok kemanusiaan perlu diverifikasi, jangan sampai ditunggangi, menjadi pintu masuk bagi pendanaan ekstremisme, radikalisme, fundamentalisme. Puncaknya, kesadaran tentang pentingnya keragaman yang harmonis menjadi hilir bagi semua proyek deradikalisasi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.